Ya, di sini saya akan melanjutkan ke soal nomor 3, yaitu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router. Memiliki 50 klien, di mana 30 diantaranya itu berjarak 70 meter, dan sisanya itu berjarak 40 meter. Nah, di sini saya memiliki satu router, dan ini adalah LAN. Kemudian WAN-nya tidak saya cantumkan. Sebenarnya untuk menambahkan WAN itu kita bisa menambahkan router di sini, kemudian menyambungkannya. Nah, yang disebut WAN itu adalah ini ya. Jadi ini tuh bisa disebut sebagai WAN. Namun karena sepemahaman saya pada soal itu hanya dibutuhkan satu LAN, jadi WAN-nya tidak saya cantumkan. Kemudian setting DHCP server. Untuk mengkonfigurasi DHCP server pada router, itu kita klik routernya. Nah, kemudian di sini sebelumnya sudah saya setting mengenai IP-nya, yaitu 192.200.62.1. Nah, untuk menyeting DHCP sebelumnya kan kita sudah menentukan IP-nya ya. Bisa kita lihat di sini, yaitu pada Fast Ethernet. Di sini saya sudah menyeting IP pada router. Kemudian subnet masknya seperti ini. Kemudian untuk menyeting DHCP server, itu kita pergi ke CLI-nya. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana untuk menyeting DHCP server dari awal. Yaitu kita keluar dulu dari konfigurasi dengan mengetikkan command N di sini. Kemudian saat di sini sudah menjadi router, crash, kemudian kita tuliskan configure terminal untuk masuk pada konfigurasi. Configure terminal. Nah, setelah sudah ada router config ini, berarti kita sudah masuk pada konfigurasi. Kemudian kita tuliskan IP DHCP pool DHCP. IP DHCP pool DHCP. Nah, di sini kita sudah masuk pada konfigurasi DHCP. Kemudian kita tuliskan command network. Lalu kita tuliskan networknya, kita sesuaikan dengan network yang ada pada router, kita sesuaikan dengan IP yang ada di router 192.200.62, nah networknya itu 0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, ditulis lagi komen default router, kemudian kita tuliskan IP pada routernya, yaitu 192.200.621. Kemudian dituliskan lagi, yaitu DNS server, IP routernya, yaitu 192.200.621. Setelah itu, oh ya, ini juga bisa sebenarnya kita menggunakan 8.8.8.8.8 kali, tapi di sini saya menggunakan IP dari router juga tidak apa-apa untuk DNS server. Kemudian kita exit.
untuk keluar dari konfigurasi di HCP, kemudian kita end untuk keluar dari config, kemudian di write. Building configuration, oke. Nah, setelah itu kita konfigurasi pada masing-masing port, pada masing-masing PC, karena tadi sudah di setting di HCP server, yang artinya itu setelah kita menyeting di HCP server pada port, nantinya itu port akan memberikan atau membagikan IP-nya pada kliennya, pada tiap kliennya, sehingga kita tidak usah menyeting atau mengkonfigurasi pada tiap port. Nah, di sini bisa kita buka di desktop, kemudian IP configuration. Nah, karena tadinya sudah saya setting, mungkin dari awal itu default-nya seperti ini ya, tapi karena tadi sudah saya setting, maka ada di sini pilihannya. Nah, jadi apabila tampilannya seperti ini, kita tinggal pilih DHCP. Kemudian IP address-nya akan tersetting secara otomatis. Sebentar. Oke, PC ini sudah, kemudian PC yang satunya, ini kita lakukan satu persatu ya apabila belum. Kemudian yang satunya lagi, sampai semuanya dikonfigurasi IP di HCP-nya. Tinggal mengklik bagian sini. Ya, kemudian di sini yang terakhir, nah sudah tersetting semuanya. Setelah itu kita coba untuk mengirimkan pesan pada tiap portnya untuk menentukan apakah konfigurasi yang telah kita lakukan tadi sudah berhasil ataukah belum. Ya, untuk yang pertama biasanya memang failed. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sukses. Dari sini ke sini, failed. Nah, sukses. Ini sudah tandanya hijau semua ya, yang artinya tiap port yang ada di sini itu sudah terhubung pada server router yang ada di sini. Router perusahaan ini. Ya, mungkin itu saja yang mampu saya sampaikan. Untuk kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.